Rumah tangga itu diurus bersama, berdua suami dan istri. Kalau masing-masing itu bukan rumah tangga, tapi rumah kontrakan. Membangun rumah tangga itu tanggung jawab berdua. Memang sudah punya tugas masing-masing, tapi alangkah baiknya jika bisa saling membantu. Istrimu memang membantumu mengurusi dan menyelesaikan tugas-tugas rumah, tapi istrimu bukan pembantumu. Dia adalah manusia istimewa yang akan menemanimu seumur hidupmu. Jadi, hargai dia, jangan semena-mena padanya. Gerak cepat ketika membantu orang lain, tapi enggan membantu saat istri butuh bantuan, itu tidak baik. Yang pertama, berhak mendapat bantuanmu adalah istrimu. Dia orang terdekatmu. Coba deh, sesekali dalam waktu 24 jam, kamu menyelesaikan kerjaan rumah dan rasakan betapa beratnya pekerjaan itu. Padahal baru 1 hari, sedang dia sudah bertahun-tahun mengerjakannya dengan ikhlas. Kenapa kau enggan membantunya? Terus kenapa kau enggan menghargainya? Memang suami yang menafkahi istri, tapi lihat, sudah banyak contohnya. Ketika suami sudah tidak berpenghasilan, istri akan sigap menggantikan peran suami menafkahi keluarga. Pernahkah kau memikirkan itu, wahai para kepala keluarga yang selama ini tidak menghargai istrinya? Mungkin selama ini sebagian suami merasa enggan atau malu membantu pekerjaan istri. Padahal amalan sunnah ini menjanjikan pahala walaupun hanya sedikit membantu pekerjaan istrinya. Beberapa suami bisa jadi cuek terhadap pekerjaan istri di rumahnya, apalagi istri pekerjaannya sangat banyak dan anak-anak juga banyak. Banyak yang harus diurus dan banyak yang harus dididik. Merupakan kebiasaan dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantu pekerjaan istri beliau di rumah. Hal ini merupakan sifat tawadu atau rendah hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan tauladan pada umat Islam. Padahal beliau adalah seorang pemimpin dan qadhi tertinggi kaum muslimin. Bisa jadi ada suami yang merasa diri menjadi rendah jika melakukan perbuatan dan pekerjaan rumah tangga karena ia adalah orang besar dan berkedudukan, bahkan bos di tempat kerjanya. Padahal tidak sama sekali membuat rendah diri. Membantu istri bisa dilakukan dengan pekerjaan sederhana. Terkadang membantu hal yang sederhana saja sudah bisa membuat senang dan bahagia seorang istri. Contoh, menyapu emperan atau mencuci piring dan lain-lainnya. Sebagian suami beranggapan tugas rumah tangga adalah kewajiban istri. Padahal suami dianjurkan bisa membantu istri mengurus rumah tangga serta anak. Kerjasama sangat diperlukan dalam membangun rumah tangga harmonis, sebab kebarokahan terletak pada keharmonisan rumah tangga. Dalam berumah tangga ada peran masing-masing suami istri, tapi peran itu mesti dilalui secara kompak dan saling menghormati. Bahkan saling membantu atau kerjasama jika ada kerepotan, kesibukan, kepayahan, atau bahkan ketidakmampuan dalam menjalankan peran. Oleh karenanya, kepekaan perlu ditumbuhkan dari tiap pasangan. Membantunya para suami kepada pekerjaan istri, baik dalam pengurusan anak atau pekerjaan rumah lainnya, istri akan merasa dihargai, disayangi, dan diperhatikan sehingga istri merasa bahagia dan makin bersyukur pada suaminya. Oleh karena itu, harusnya suami meningkatkan kepekaan pada tugas rumah tangga. Dengan demikian, istri tak perlu repot meminta tolong terlebih dahulu. Baiknya jangan diminta. Jikapun harus diminta karena suaminya kurang peka dan tidak peka padahal istrinya telah payah, repot bahkan sakit, harus dipinta dengan cara yang sopan, halus dan lembut. Jangan dengan marah-marah sebab nanti akan menimbulkan ketidaksakinahan. Dan perlu diingat para istri niatkan bukan menyuruh tapi meminta tolong barangkali suami berkenan mau membantu. Insya Allah kalau suaminya peka akan mengerti.